setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami selamat, ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Kau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kita akan belajar satu lagu penutup yang menjadi lagu tema dalam bulan keluarga, berjudul Bahagialah. Kalau bukan Tuhan yang
satu dalam firman-Nya, bersama selamanya bersama, keluarga bahagia, damai dan sentosa, hanya bila Yesus ada di dalamnya. Keluarga bahagia, di mana Yesus bertahta, Satu dalam kasih-Nya, satu dalam firman-Nya, bersama selamanya bersama. Selamat bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam kasih karunia Tuhan. Selamat mengikuti ibadah live streaming hari ini 4 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan di rumah. Kebaktian kita pada hari ini memasuki bulan keluarga, dan hari ini pada 4 Oktober 2020, temanya adalah Keluargaku adalah Kebun Anggurnya, akan dilayani oleh Pendeta Lina. Kemudian kebaktian minggu depan 11 Oktober 2020, dengan tema Keluarga Sehati, dilayani oleh Evangelis Lili Efrin dari GKI Anugerah Bandung. Pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, juga akan diadakan perjamuan kudus partisipatif. Istilah partisipatif menekankan adanya upaya kita bersama, baik dari gereja maupun dari umat, untuk berupaya secara proaktif agar perjamuan kudus tetap dapat terselenggara bagi semua di tengah keterbatasan yang ada. Perjamuan ini diikuti oleh umat dari rumah pada jam live streaming, yaitu jam 9 pagi saat ini, dan bukan di jam yang berbeda. Lalu bagi umat yang tidak dapat datang ke gereja untuk mengambil roti dan anggur, dapat menyediakan roti dan jus atau buah-buahan atau teh atau air putih di rumah masing-masing. Dalam perjamuan kudus sedunia yang akan kita rayakan pada tanggal 4 Oktober ini, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perjamuan kudus di rumah hanya dapat diikuti dan dilayani oleh umat yang telah mengaku percaya atau CD, atau mereka yang telah dibaptis dewasa atau CD serta tidak dibawa penggembalaan khusus. Yang kedua, roti perjamuan. Bisa dipersiapkan roti tawar yang sudah dipotong-potong kecil dan ditempatkan dalam wadah piring kecil. Dan berupa anggur perjamuan itu bisa menggunakan jus anggur atau jus buah-buahan atau teh atau air putih yang sudah ditempatkan dalam seloki atau gelas kecil. Atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan hosti dan anggur yang sudah diambil dari gereja seperti berikut ini. Bapak Ibu yang sudah mengambil dari gereja bisa menggunakannya pada saat perjamuan kudus kali ini. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menempatkan wadah berisi roti dan anggur pada meja tersendiri sebelum kebaktian dimulai. Bapak Ibu yang belum melaksanakannya, dipersilahkan. Atau jika Bapak Ibu melaksanakan perjamuan kudus bersama dengan anggota keluarga yang lain, pembagian roti dan anggur dapat dilakukan oleh yang dituakan dalam keluarga, atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau baptis dewasa. Umat akan ikut makan roti dan minum anggur sesuai dengan panduan oleh pendeta yang melayani. Nah, khusus untuk hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian perjamuan kudus kita juga bisa diikuti melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, selain mengikuti dengan YouTube, hari ini juga diundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah melalui Zoom. Bapak Ibu dapat
browse ke live.gkiperniagaan.org dan pilih mengikuti Zoom. Jadi di internet Bapak, nanti Bapak Ibu bisa klik Zoom, lalu bisa mengikuti kebaktian Zoom, dan setelah selesai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dapat beramah-tamah dengan pendeta, dengan penatua, dan umat lain setelah kebaktian selesai. Warta yang selanjutnya, hari ini kita juga akan memberikan persembahan bulanan. Ini di awal bulan, dan persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening maupun dengan men-scan QR Code yang ada di layar HP atau di layar televisi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja atau teman-teman di remaja, teman-teman bisa bergabung dalam persekutuan remaja yang kita akan lakukan sore hari ini jam 6 dengan pembicara Saudara Evans Gary, dan akan dilakukan secara live streaming melalui link remaja.gkiperniagaan.org atau menghubungi Amelia Briana di 0896 7907 7143 sesuai dengan informasi yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. 2 minggu lagi pada 18 Oktober 2020 pada jam 11 akan ada persekutuan Komisi Dewasa SIPA Sutri dengan tema Financial Intimacy yang dilayani oleh Insinyur Christian Kartawijaya dan Ibu Juniawati Suhendra. Akan dilakukan secara live streaming melalui link live.perniagaan.org. Kemudian selanjutnya Komisi Dewasa GKI Perniagaan dalam rangka Bulan Keluarga, Komisi Dewasa akan mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada oma-opa di RPUK Muara Kasih Bilabong. Adapun daftar kebutuhan yang akan diberikan adalah ada gula, beras, minyak, kurang lebih sejumlah 200 kg dan 200 liter minyak. Kemudian susu dan sereal dengan total kurang lebih 10 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian diharapkan turut berpartisipasi untuk memberikan donasi dalam bentuk uang. Donasi bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia dengan ditambahkan angka 8 pada akhir nominal. Jadi contohnya menyumbang 100.000, di belakangnya dikasih angka 8. Pengumpulan donasi ditunggu sampai 2 minggu yang akan datang, 18 Oktober 2020. Kemudian yang kebaktian hari ini akan dilayani oleh Penatua Dewi Kristianti sebagai pelayan liturgi, juga dilayani oleh Vokal Grup Evata sebagai kantoria, Saudari Mary Agustin dan Bapak Andi Chung sebagai pemusik. Penatua yang melayani Penatua William Gunawan, Penatua Susin Antonius, Penatua Meli, Penatua Natalia, Penatua Yohana Matatia. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Mari kita bawa dalam doa untuk setiap kegiatan-kegiatan kita di gereja. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghadap Tuhan. Marilah kita memuji Allah yang maha tinggi, karena Dia mengasihi umat manusia dan kasih setianya besar atas setiap kita. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian Allah maha tinggi. Biarlah kita memuji Tuhan, Allah yang maha tinggi pada hari ini. Marilah memuji
tinggi. Pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu, hartamu, namamu kami puji untuk Kita akan selama-lamanya. nyanyikan ini sekali lagi. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, baik yang melayani di dalam ruang ibadah pada pagi hari ini, maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, dan juga opa oma yang ada di RPUK Muara Kasih Bilabong. Kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Bulan Oktober kita canangkan sebagai bulan keluarga. Dan di minggu pertama dalam bulan ini kita mengambil tema, keluargaku adalah kebun anggurnya. Dalam Alkitab kita temukan bahwa Tuhan menggambarkan umat pilihannya sebagai kebun anggur kepunyaan Tuhan yang ditanam dan diusahakannya dengan baik. Apakah yang Tuhan harapkan dari kebun anggur itu? Sama seperti pengelola kebun anggur pada umumnya, Tuhan pun mengharapkan buah anggur yang baik dapat dihasilkan oleh kebun anggurnya. Tetapi Alkitab menyatakan betapa kecewanya Tuhan ketika didapati justru yang sebaliknya. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal ke-5 ayat ke-7 menuliskan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran.
Melalui tema yang kita angkat di minggu ini, kita diajak untuk melihat bagaimana keluarga kita hidup di hadapan Tuhan. Sudahkah keluarga kita menghasilkan buah yang baik dan menjadi kebun anggur yang menyukakan hati Tuhan? Saudari Paskal akan menyanyikan Mazmur 80. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah tindakan pohon anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Umat Tuhan, mari kita memeriksa diri kita. Bagaimana kita hidup sebagai bagian dari anggota keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Dan sudahkah kita juga menjadi anak yang baik bagi orang tua kita? Sudahkah kita menjadi suami atau istri yang baik bagi pasangan kita? Sudahkah kita menjadi saudara yang baik bagi kakak atau adik kita? Marilah kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kantoria akan menyanyikan nyanyian penyesalan dari NKB 13, "Oh Allahku, jenguklah diriku," ketika umat berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Pujilah hati dan pikiranku, aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, akan ku junjung nama-Mu terus. Tuhan, Engkau Allah yang dapat melihat kedalaman hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak dapat menyembunyikan segala keberdosaan dan kecemaran kami, ya Tuhan. Inilah yang membuat kami tidak dapat berbuah lebat, karena kami tidak tinggal di dalam Yesus. Kasihanilah kami ya Allah, dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Bapak Ibu berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Untuk setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan kita bahwa tinggal di dalam Yesus menjadi muridnya. Kita akan mengandalkan kuasanya dan kita akan hidup memuliakan namanya. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia kita di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya.
Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Kami mau terus dibersihkan oleh Tuhan. Dan kami mau terus dapat segala asupan yang kami perlu, sehingga kami dapat terus hidup dan memberi buah dalam hidup kami. Karena itu kami rindu Engkau boleh kembali menyapa kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang boleh membersihkan kami, firman-Mu yang boleh memperbarui kelakuan kami, firman-Mu yang boleh mengoreksi segala pemikiran-pemikiran kami. Bapa, kami rindu Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan kami. Sehingga sungguh Tuhan, hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami tiap-tiap hari menjadi hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Karena itu berkatilah firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkata-katalah kepada kami melalui firman-Mu itu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Dan urapilah hamba-hamba-Mu, baik yang akan membacakan firman-Mu maupun yang akan menguraikan kebenarannya. Dan setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing yang bersedia untuk mendengar suara Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencanggulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, baik yang ada di rumah maupun juga Opa Oma di RPUK Bilabong, bulan ini, bulan Oktober, GKI Perniagaan dan juga beberapa GKI yang lainnya merayakan bulan ini sebagai bulan keluarga. Kenapa gereja merayakan bulan keluarga? Nah, maka saya mencoba untuk menelusuri kenapa ya gereja perlu atau gereja menyelenggarakan bulan keluarga. Nah, Bapak Ibu serta Opa Oma, saudara sekalian, salah satu gambaran yang disebutkan tentang gereja di dalam Alkitab adalah gereja digambarkan sebagai keluarga Allah. Gereja digambarkan sebagai sebuah keluarga, yaitu keluarga Allah. Itu dimulai dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ketika Yesus sedang mengajar, lalu ibunya dan saudara-saudaranya mau mencari dia. Dan orang-orang bilang, Yesus, itu ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Tapi Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Bapak Ibu, bukan karena Tuhan Yesus lupa diri, lupa, hilang ingatan, gak tahu lagi siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya. Tapi dia mau menegaskan satu kebenaran yang sesudah itu dia katakan selanjutnya. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Setiap orang yang mau datang mendekat kepada Allah, dialah keluarga Allah, dialah ibu kita, dialah saudara kita. Maka dari perkataan Tuhan Yesus ini, ada 2 kali sesudah itu Rasul Paulus menyebutkan. Yang pertama di surat Efesus pasal yang kedua ayat 13-19. Di sana Rasul Paulus menyebutkan tentang apa? Tentang gereja. Orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda suku bangsanya, tapi kemudian dipanggil menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Karena oleh Dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi gereja disebutkan dan digambarkan sebagai keluarga Allah. Dan masing-masing orang yang ada di dalamnya adalah anggota-anggota keluarga. Lalu kemudian dalam bagian yang lain Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Di sana di sana Paulus mengatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai anggota keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi sekali lagi gereja atau orang-orang percaya disebut sebagai keluarga Allah. Dan masing-masing orang yang ada di dalamnya adalah anggota-anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, itulah sebabnya kenapa gereja merayakan bulan keluarga. Gereja mau mengingatkan setiap kita, sekalipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kita di dalam Kristus adalah satu keluarga. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup sebagai keluarga.
yang bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, yang bisa saling menasehati dan saling membangun, yang bisa saling mendukung dan saling menguatkan, yang bisa saling menjaga supaya semuanya bisa sama-sama baik. Maka setiap kali kita merayakan bulan keluarga, kita diingatkan bahwa setiap kita adalah sesama anggota keluarga. Lalu kemudian yang kedua dikatakan supaya kita juga ingat bahwa memang sebagai satu keluarga dalam Kristus, kita dipanggil untuk bisa memelihara kesatuan dan persatuan. Kita berbeda, masing-masing kita laki-laki dan perempuan. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Kita ada di sini orang tua, ada yang jadi anak, ada jadi suami, ada jadi istri. Ada keluarganya utuh, lengkap, ada suami istri, ada anak-anaknya. Ada orang tuanya juga. Ada keluarga-keluarga yang gak lengkap, cuma suami dan istri tanpa anak. Ada keluarga yang ada istrinya aja dan anak-anak, atau ada bapaknya saja dan anak-anaknya. Ada keluarga yang cuma tinggal sendirian. Dia dulu punya anak, dia dulu punya suami, tapi mungkin mereka sudah tidak ada lagi. Ada orang-orang yang juga dari dia tumbuh besar menjadi seorang dewasa, dia gak menikah. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia juga tetap bagian dari keluarga. Semua kita adalah keluarga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merayakan bulan keluarga, kita ingat kita bersatu, berbagai macam adanya kita, ya. Lalu kemudian yang ketiga, supaya kita juga diingatkan bahwa kita sebagai keluarga Allah dipersatukan dalam Kristus sebagai keluarga, supaya kita ingat bahwa Tuhan mau kita menjadi keluarga yang menghasilkan buah yang baik dan yang bisa menjadi berkat. Nah, itu sebabnya ini yang ketiga hal ini harus terus digaungkan kalau bulan keluarga kita rayakan. Nah Bapak Ibu, secara khusus tema kita minggu ini, di hari minggu pertama dalam bulan Oktober, kita mengangkat satu tema, keluargaku, kebun anggurnya Tuhan. Keluargaku, kebun anggur kepunyaan Tuhan. Nah saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dan perhatikan lewat tema ini? Maka kita mau menyorot tujuan yang ketiga tadi. Bahwa lewat bulan keluarga kita diingatkan bahwa setiap kita jadi keluarga Allah bukan cuma untuk ujuk-ujuk kumpul sama-sama. Bukan cuma untuk bisa saling jaga dan saling memperhatikan menjadi kelompok yang eksklusif. Bukan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai keluarga Allah, kita gereja dipanggil untuk menghasilkan buah. Nah saudara-saudara, itu sebabnya dalam bacaan kita hari ini, Yesaya pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di sana Tuhan menyebutkan dan menyatakan kepada setiap kita, gereja yang adalah keluarga Allah, gereja yang adalah umat Allah ini digambarkan dan diumpamakan seperti kebun anggur kepunyaannya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dengan kebun anggur ini Bapak Ibu serta saudara sekalian? Dikatakan bahwa Tuhan memilih setiap kita, lalu kemudian Tuhan yang menanam kita di kebun anggurnya sendiri. Dan kebun anggur itu adalah kebun anggur yang diusahakan, dikelola dan diupayakan sendiri oleh Dia. Mulai dengan apa? Tuhan meletakkan posisi kebun anggur itu di lereng bukit yang subur. Pohon anggur katanya butuh sinar matahari yang cukup, butuh air tapi tidak perlu terlalu banyak, sehingga dia bisa menghasilkan buah yang baik.
Nah, maka di sini disebutkan ada lereng bukit yang subur. Itu menjadi tempat pilihan yang begitu baik yang dipilih dan disediakan oleh Allah. Dan terlebih lagi dikatakan apa yang dia lakukan dengan lereng bukit yang subur itu sebelum digunakan untuk menanam, maka dikatakan dia mencangkulnya. Dia membuat tanah itu menjadi gembur. Lalu kemudian dia memilah dengan tangannya sendiri, dia buang batu-batunya. Lalu kemudian dia menanami kebun anggur itu dengan bibit pokok anggur pilihan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, setiap kita adalah pokok anggur pilihan. Setiap kita adalah pokok anggur pilihan yang sudah dipilih oleh Allah. Dan Allah mau menanam dan menarik kita dan meletakkan kita di tempat di mana kita bisa tumbuh dengan subur. Karena Tuhan sudah menghapuskan dan membuang segala penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk bisa bertumbuh. Dia membersihkan tanah itu. Dia menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik supaya pohon anggur itu bisa bertumbuh makin kuat dan bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu, maka kita lihat lagi di sana disebutkan juga bahwa Tuhan bukan cuma bikin tanahnya baik, bukan cuma pilih bibit yang terbaik, tapi Tuhan juga bikin di tengah-tengah kebun anggur itu ada menara jaga. Menara jaga untuk apa? Untuk bisa melihat, mengawasi, mengamat-amati. Kalau ada sesuatu yang bisa merusak pohon anggur itu, maka dia terus mengawasi. Semua dapat terjaga dengan baik. Nggak akan ada binatang apapun yang akan mengganggu. Nggak akan ada orang-orang iseng yang akan mengganggu. Kenapa? Karena di tengah-tengah menara pengawas itu ada penjaga yang akan berjaga-jaga. Memastikan semuanya dapat tumbuh dengan baik. Dan terlebih lagi dikatakan bahwa Tuhan juga menyediakan sebuah lubang tempat pemerahan buah anggur. Supaya kalau segera dipetik bisa langsung diolah sedemikian rupa. Enggak lagi jadi busuk. Karena pasti buah yang bagus tuh yang diambil saat matang. Dan saat matang kalau dia dibawa ke tempat pengolahan yang terlalu jauh mungkin keburu kematangan atau busuk. Maka di tempat itu jugalah Tuhan menyediakan lubang tempat memeras anggur. Supaya ada anggur yang baik yang bisa dihasilkan. Artinya Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika Tuhan menyebut kita sebagai kebun anggurnya Tuhan, Tuhan mengerjakan dengan setia tiap-tiap bagian yang harus dilakukannya. Membuat kita siap untuk bisa bertumbuh dengan baik. Membuat kita siap menjadi sebuah kebun anggur yang bisa produktif. Dan produktif dengan kualitas yang baik. Tuhan mau kebun anggurnya dikenal sebagai kebun anggur yang buahnya baik. Yang buahnya menyukakan hati. Yang buahnya begitu menyenangkan. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu sebabnya kalau kita lihat di bagian kedua, sesudah semua yang Tuhan lakukan, ayat itu mengatakan dengan jelas, ini yang Tuhan harapkan. Apa yang Tuhan harapkan dari kebun anggur kepunyaannya? Tuhan berharap ada buah yang baik. Tuhan berharap ada buah yang bisa menjadi kebanggaan. Tuhan berharap ada buah yang bisa menjadi kesenangan.
Bapak Ibu, kalau kita punya pohon dan kita jaga dan kita rawat itu dengan baik, dan ketika ada hasilnya, rasanya kok kita begitu senang lihatnya ya. Itu juga yang diharapkan oleh Tuhan. Itu juga perasaan yang ingin dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa Dia ingin melihat kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kita bilang gak mungkin Tuhan, saya ini baik. Karena saya ini adalah bibit yang buruk. Karena saya ini tinggal di lingkungan yang buruk. Betul, itu dulu kita kayak gitu. Tapi sekarang di dalam Kristus enggak lagi seperti itu. Karena kita sudah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus sendiri. Pokok anggur yang baik. Pokok anggur yang sejati. Kita pasti bisa berbuah. Kita pasti bisa menghasilkan sesuatu. Nah Bapak Ibu, tetapi apa yang kita lihat di dalam kitab Yesaya, betapa kecewanya Tuhan. Karena sesudah semua yang dikerjakan dan dilakukannya, yang dihasilkan oleh kebun anggur hanyalah anggur yang asam. Mungkin bulatnya, buahnya, besarnya dan sebagainya begitu menyenangkan, tapi ketika diolah atau ketika dinikmati itu cuma anggur yang asam. Anggur yang gak bisa mendatangkan sukacita. Anggur yang hanya mendatangkan kekecutan. Anggur yang buat diri kita merasa gak enak dan gak nyaman. Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa buah itu yang Tuhan mau kita hasilkan? Tuhan bilang Dia mau kita menghasilkan anggur yang baik. Yaitu apa? Kebenaran, keadilan. Tetapi apa yang kemudian kita lebih banyak tunjukkan dan tampakkan? Kelaliman dan keonaran. Sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, lewat bulan keluarga minggu ini, kita kembali diingatkan siapa kita. Kita adalah umat Allah. Kita adalah keluarga Allah. Dan kita adalah kebun anggurnya Allah. Dan untuk membawa kita ke dalam kebun anggurnya, Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa. Dia sudah datang ke dunia untuk menyiapkan dan menyediakan satu tempat di mana kita bisa sama-sama punya komunitas yang sehat, yang bersih, yang gak ada duri, yang gak ada batu, yang semuanya udah disiapkan oleh Tuhan. Tempat untuk menanam kita supaya kita bisa bertumbuh di sana. Persekutuan orang-orang percaya, gereja sudah dibeli oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh darahnya, dan semuanya sudah disiapkan Tuhan sedemikian rupa. Bapak Ibu, berkaitan dengan kemungkinan kita untuk menghasilkan buah, maka Tuhan bilang, jangan diragukan. Kamu bisa. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sendiri sudah mengupayakan supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus benar-benar bisa menghasilkan buah itu. Dan apa yang merintangi kita untuk bisa menghasilkan buah? Ketika kita nggak mau menerima apa yang disediakan oleh Tuhan. Ketika kita malah mencari cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sumber hidup kita sendiri. Ketika kita nggak bersedia untuk dibersihkan. Ketika kita nggak bersedia untuk dikerat dan dirapikan. Ketika kita masih tetap terus memelihara tabiat-tabiat lama kita. Membuat kita kemudian jadi terhalang untuk menghasilkan buah yang baik. Kita nggak bisa menyatakan keadilan oleh karena kita begitu mencintai kelaliman. Kita bermegah di dalam setiap kelaliman yang kita lakukan. Kita merasa begitu bangga dengan kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan.
Kita merasa begitu senang ketika kita ditakuti orang dan banyak orang kemudian menjadi orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu, waktu di asrama, saya pernah melakukan sebuah kejahatan sama teman saya. Jadi di asrama itu di saat waktu itu ya, ada satu teman itu masih punya boneka. Bonekanya boneka panda bear yang putih. Dia kasih nama itu boneka Xiao Pao. Saya gregetan sekali sama anak ini ya. Jadi satu kali saya sembunyikan boneka Xiao Pao-nya itu. Jadi waktu dia datang saya dudukin, waktu dia cari-cari itu saya umpetin gitu ya. Lalu kemudian dia cari-cari sampai berapa hari nggak ketemu-temu, terus saya kirimin surat. Saya jadiin itu permainan. Saya kirimin surat, si Xiao Pao saya culik gitu ya. Kalau mau itu tebus, taruh tebusannya gitu ya. Lalu kemudian kalau nggak ditebus nanti kamu akan lihat mayatnya Xiao Pao, saya bilang gitu ya. Mainan, bercanda. Saudara-saudara, waktu dia nggak kasih tebusan, udah saya taruh tempatnya dan sebagainya, lalu kemudian saya bungkus boneka itu dengan plastik dan saya tulisin ini mayatnya Xiao Pao gitu ya. Nah saudara-saudara, teman saya ini benar-benar kesel dan benar-benar marah. Lalu kemudian kita semua diam, nggak ada yang ini ya. Waktu dia kesel, ya, akhirnya saya sama teman-teman datang, kita menghibur. Perlu kebaktian penghiburan nggak? Ayo kita selenggarakan kebaktian penghiburan dan sebagainya gitu ya. Lalu kami baik-baikin dia dan sebagainya. Lalu kita ya bercanda lagi. Nah saudara-saudara, dia terus nggak tahu sampai lulus siapa pelaku kejahatan itu. Dan waktu saya kasih tahu, sayalah orangnya, betapa dia murka saudara-saudara ya. Kenapa? Sayalah si penculik itu gitu ya. Dan sayalah si penghiburnya gitu ya. Dia kesel sekali. Dia bilang, lu jahat banget ya Lin, kata dia. Gue kesel beneran waktu itu. Nah Bapak Ibu, kenapa saya mau mengatakan seperti itu? Kenapa di sini kita lihat ada satu kondisi yang bisa, waktu itu saya mau katakan saya rasanya senang banget, bangga banget bisa melakukan sebuah kejahatan, kenakalan yang seperti itu. Bikin kesel gitu ya. Saya kasih mau ceritain ke banyak orang, saya berhasil ngerjain orang. Saya rasanya bangga bisa membodoh-bodohi orang. Bapak Ibu, ada berapa banyak di antara kita yang kadang juga merasa bangga dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dengan kecurangan-kecurangan yang kita kerjakan. Dengan hal-hal yang seperti itu membuat kita rasa bangga, saya bisa, saya berhasil, saya mampu. Tapi ketahuilah, itu kebanggaan yang salah. Tuhan tidak mau kita berlaku seperti itu. Justru kalau kita mau menyatakan atau mau melakukan atau mau membanggakan diri kita, maka banggalah karena kita bisa berdiri di atas keadilan. Karena kita bisa memberlakukan kebenaran. Karena kita bisa menyatakan dan membela dan menegakkan keadilan lewat kehadiran kita. Karena itu yang dikehendaki Allah. Karena itu yang menyukakan hati Allah. Karena itu yang membuat Allah senang. Karena buah itulah yang Allah mau bisa kita hasilkan. Bagaimana kita bisa menyatakan keadilan? Bagaimana kita bisa menyatakan kasih dan keramahan? Bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran? Sehingga di mana kita berada, di sana orang bisa merasakan kehadiran Allah lewat kehadiran setiap kita. Bapak Ibu, itu buah yang Allah kehendaki kita hasilkan dalam hidup kita. Hari ini, dalam bulan keluarga, kita boleh katakan kepada sesama kita, seisi rumah kita, teman-teman kita, saudara dan sahabat kita seiman. Boleh call mereka, panggil mereka dan katakan kita keluarga Allah. Tanya Bapak Ibu apa yang menjadi kesusahannya. Dukung mereka. Tegur mereka kalau mereka melakukan kesalahan. Nasihati mereka bukan untuk menghakimi mereka,
tetapi untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Dukung mereka yang lemah, yang sedang goyah dan gak kuat. Sokong mereka, topang mereka. Supaya kita bisa berdiri teguh sebagai anggota keluarga Allah. Dan mari kita sama-sama saling membangun supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik itu. Kiranya Tuhan menolong kita memulai langkah awal di bulan keluarga ini dengan satu kerinduan untuk bisa saling memperhatikan, dengan satu kerinduan untuk bisa saling mendukung supaya bisa menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Amin.
Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kami dan mempersatukan kami sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Kami bersyukur karena apapun latar belakang kami, bagaimanapun cara kami hidup dulu, tetapi Engkau sudah mengampuni kami, membersihkan kami, menebus hidup kami, dan mengumpulkan kami dalam persekutuan orang-orang kudus yang memungkinkan kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, yang memungkinkan kami untuk bisa menjadi pohon anggur yang baik, yang bisa dan boleh juga menghasilkan buah yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan tolong kami, karena kami sadar ketika kami belum berbuah dengan lebat dan baik, Tuhan pasti akan memproses kami sedemikian rupa. Tuhan akan bertindak untuk bisa mengelola kami, mengupayakan kami begitu rupa, supaya kami pada waktunya nanti bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah-tengah seluruh proses berat yang kadang harus kami tempuh, proses yang menyakitkan, ketika kami harus membongkar kebiasaan-kebiasaan kami harus membongkar cara berpikir kami harus membongkar cara hidup kami, dan mengubahnya seperti yang Tuhan mau kami lakukan. Bapa, tolonglah kami supaya kami diberikan oleh Tuhan kesediaan untuk berserah, kesediaan untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh menuntun dan membimbing kami, supaya Tuhan sendiri yang membentuk dan mengarahkan kami. Jadikanlah kami pokok-pokok anggur yang sungguh tahu bagaimana kami bisa lentur ketika Tuhan membentuk kami, supaya kami bisa menghasilkan buah yang baik. Dan bagi kami yang sudah bisa menghasilkan buah, Tuhan tolong jaga kami, supaya kami tidak lupa diri dan menjadi sombong, tetapi supaya kami terus membawa diri kami dan meletakkan diri kami di hadapan Tuhan, mengingat bahwa kemuliaan itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk kami. Kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan dan bukan milik kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu dengan membanggakan diri kami. Karena sesungguhnya apa yang bisa kami hasilkan dalam hidup kami, itu pun juga adalah karena kemurahan Tuhan dan karya Tuhan di dalam kami. Karena itu Tuhan, tolong kami di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami jadi anggota keluarga yang baik bagi satu sama lain. Biarlah kami bisa saling mendorong, mendukung, dan menopang di dalam kasih. Biarlah kami bisa saling menjaga sehingga kami masing-masing bisa berdiri teguh. Biarlah kami bersama-sama selaku gereja bisa menjadi gereja yang hidup.
gereja yang berdampak, gereja yang bisa memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Bapak, kami bersyukur untuk bulan keluarga ini. Biar kiranya tiap-tiap minggu ketika kami melaksanakan beberapa kegiatan dan aktivitas, jangan biarkan satu pun di antara kami menjadi orang-orang yang tersisih dan tersingkir hanya karena kami tidak memiliki keluarga yang lengkap atau keluarga yang utuh menurut pandangan banyak orang. Tapi biarlah di tengah-tengah segala apa yang ada pada kami boleh sungguh menunjukkan dan menyatakan kami satu keluarga di GKI Perniagaan. Sekalipun kami tersebar di berbagai daerah, sekalipun kami tersebar di berbagai wilayah tempat tinggal kami mungkin ada yang sendirian, kami ada yang cuma berdua, tapi kami juga ada yang beramai-ramai. Tuhan, tolonglah kami. Yang beramai-ramai kami tidak kekurangan. Yang sendirian kami tidak berkelebihan. Yang sendirian kami tidak kesepian. Dan yang keramaian tidak juga sampai membuat kerusuhan. Tapi kami boleh bersama-sama saling membagi perhatian, membagi kasih dan berbagi apa yang kami miliki, dan kami mengingat setiap anggota keluarga kami dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan berkati para pemimpin di gereja ini, berkati setiap umat Tuhan, biar kami jadi umat yang bertumbuh dengan baik, biar kami bisa menjadi pohon anggur yang juga bisa menghasilkan buah yang baik. Sehingga ketika Tuhan melihat kebun anggurmu di GKI Perniagaan, kami rindu Engkau boleh bersuka cita, Engkau boleh bangga dengan apa yang kami lakukan. Dan karena itu Tuhan, tolonglah kami. Berkati semua pelayanan dan kesaksian kami, berkati semua kegiatan dan aktivitas kami. Tidak hanya menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas karena maunya kami, tapi boleh benar-benar menjadi suatu kegiatan atau aktivitas yang di dalamnya kami bisa menghasilkan buah dan bisa menjadi berkat. Bapak, kami serahkan setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah segala kelemahan mereka, di tengah-tengah segala ketidakberdayaan mereka karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Beberapa anggota jemaat-Mu saat ini Tuhan, ada juga yang terpapar COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, ketika mereka harus terisolasi sendirian, mari Tuhan, Engkau yang mendampingi masing-masing mereka. Engkau yang meneguhkan dan Engkau yang menguatkan mereka. Dan Engkau yang memakai setiap kami untuk bisa membantu mereka, mendukung mereka dengan melakukan apa yang bisa kami lakukan sambil menjaga diri kami sendiri tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan, tolong kami. Tolong saudara-saudara kami untuk tidak malu kalau mereka terpapar. Tapi biarlah mereka boleh sungguh-sungguh juga bisa dikuatkan Tuhan dan berjuang untuk sembuh. Dan Tuhan yang berkati seluruh pengobatan yang dilakukan. Bapak, bagi banyak di antara mereka yang kesulitan tidak lagi bisa bekerja, kehilangan penghasilan, mari Tuhan, kami pokok anggur-Mu, kami percaya Engkau juga yang akan memelihara kami, Engkau yang akan menyediakan apa yang kami perlukan. Karena itu Bapak, kami serahkan diri kami sepenuhnya di tengah-tengah masa sulit ini, bahwa kami percaya Tuhan Sang pemilik kebun anggur ini pasti akan tetap menjaga kami dan memelihara kami, mencukupkan apa yang kami perlu sehingga kami tidak kekurangan. Bapak, terima kasih. Seluruh doa kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Dengan penuh rasa syukur atas pemberian Allah kepada umat-Nya, marilah kita memberikan persembahan seraya mengingat firman Tuhan di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram.
dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita bawa persembahan bagi Tuhan yang baunya menyukakan hati Tuhan, bukan hanya uang kita, tetapi juga hidup, kerja, dan karya kita." Untuk dapat memberikan persembahan dengan men-scan QR Code yang ada di layar HP maupun televisi, atau dengan cara transfer ke Bank BCA dengan nomor yang tertera di layar. Kita nyanyikan syukur dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ayat 3, syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu. Setiamu ya Bapa, menjagai langkahku. Tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Satu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini karena anugerah dan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami bersama keluarga kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur melakukan persembahan ini. Tuhan kiranya memberkati dari yang telah tersedia ini. Kira boleh dipakai untuk kerajaan-Mu saja di tempat di mana kami melayani. Tuhan yang memakai itu semua. Dan Tuhan pakai juga
Untuk saudara-saudara kami yang mengelolanya, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana-Mu. Tuhan, kami serahkan doa syukur permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berseru dan berdoa. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kala tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Biarlah kita dalam damai sejahtera siap sedia diutus ke dunia di mana Tuhan mengutus kita, dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Allahmu. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ayo anak-anak, sekarang udah waktunya kita ke sekolah minggu. Oke? Saya akan membacakan Ingat ya, pengumuman ke Pernias sekolah Family. minggu harus rapih. Ayo semuanya, pakai yang rapih. Nah, gitu dong. Bawa mulai tanggal 4 Oktober jam 12, dan jemaat diminta berpartisipasi dengan cara memberikan like di YouTube video yang dipilih mulai hari ini tanggal 4 Oktober pukul 12 sampai dengan tanggal 23 Oktober pukul 24. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah like dari jemaat. Bahagialah keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Bahagialah yang kebun anggurnya tumbuh subur dan lebat buahnya. Karena Tuhan kitalah yang membangun dan mengupayakan itu semua.
lagu tema bulan keluarga kita, Bahagialah. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah mereka yang membangunnya. Sia-sialah kerja, sia-sia usaha. Karena hanya pada Tuhan ada damai sejahtera. Bahagialah semua orang yang hidup di dalam Tuhan. Bahagialah semua orang yang hidup di jalan Tuhan. Mereka tumbuh bagai pohon di tepi telaga. Ya tumbuh kuat dan teguh, tumbuh kuat dan subur, lebat buahnya. Keluarga bahagia, damai dan sentosa, hanya bila Yesus ada di dalamnya. Keluarga bahagia, di mana Yesus bertata. Satu dalam kasih-Nya, Satu dalam firman-Nya, bersama selamanya bersama. Keluarga bahagia, damai dan sentosa, hanya bila Yesus ada di dalamnya. Keluarga bahagia, di mana Yesus berkata. satu dalam kasih-Nya, Satu dalam firman-Nya, bersama selamanya bersama. Sebelum kita akhiri, kita saksikan video dari finalis. Ayo anak-anak, sekarang udah waktunya kita ke sekolah minggu. Oke? Tunggu dulu. Ingat ya, ke sekolah minggu harus rapih. Ayo semuanya, pakai yang rapih. Nah, gitu dong, bawa Alkitab. Oke, siap bawa Alkitab ya. Tapi tunggu dulu, masih ada yang kurang. Kita lepas topinya, karena kita mau ke sekolah minggu. Ayo semua lepas topinya, taruh di kursi, siap? Siap! Mari kita berangkat. Ayo. Halo, kami keluarga Gunawan. Saya William. Saya Foni, saya Marvel. Inilah cerita kami. Ngantuk. Hari ini hari Minggu. Aku mau sekolah minggu di HP. Milky belum bangun. Aku bangunin ah. Milky, bangun. Sudah pagi mau sekolah minggu. Emangnya ini hari apa? Ini hari Minggu. Demikian video finalis dari Lomba Pernias Family Got Talent. Mari, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Ya, berasa